Jumpa lagi dengan Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, apa kabar, Bung Meli? Baik, Bung Firdaus ya. Ini sebentar lagi pemilu raya, pesta demokrasi bangsa Indonesia ini akan dimulai, Bung Firdaus. Nggak hanya pemilihan presiden, wakil presiden gitu ya, juga pemilihan eh, partai politik yang diwakili oleh para caleg nih, Bung Firdaus. Tapi sebenarnya kalau kita memperhatikan secara sosiologis ya, bagaimana sebenarnya masyarakat ini memilih partai-partai tertentu atau caleg tertentu, apa di alam bawah sadar atau di hati nuraninya lah yang bisa kita anggap ini pilihannya dia menggunakan ukuran apa, atau itu pilihannya udah menjadi sebuah alam bawah sadar aja ya, otomatis dia milih itu gitu, Bung Firdaus. Gimana kita mengamati antara rasionalitas atau ini menjadi kebiasaan saja? Ya, menarik ya. Jadi seperti yang Bu Meli katakan tadi, jadi pada 14 Februari 2024 nanti, gitu, 5 bulan lagi ke depan, kita akan melakukan pemilu raya. Nah, yang kita pilih bukan hanya seorang presiden dan wakil presiden, paket pasangan presiden dan wakil presiden, tapi kita juga memilih anggota legislatif, mulai dari tingkat pusat, DPR, sampai daerah tingkat 2, kabupaten kota, provinsi kabupaten kota. Nah, salah satu memang pemilihan kita itu agak campuran ya, Hmm. proporsional terbuka ya, artinya ada yang memilih figur, ada yang memilih juga partai politik begitu. Tetapi kalau kita lihat yang menarik Bu Meldi, artinya kita akan coba melihat apakah dalam 20 tahun terakhir ya bangsa Indonesia sudah mengalami perkembangan dalam melihat kira-kira keterikatan mereka dengan partai politik, apakah lebih karena hal-hal tertentu, misalnya program kerja, ketokohan dan segala macam, atau memang sesuatu yang sifatnya lebih lebih tradisional. Jadi kalau Bu Meli Ya. katakan tadi, misalnya orang terikat itu karena apa sih? Gitu, karena kebiasaankah, emosionalkah, atau karena sesuatu yang lebih rasional begitu. Nah, menarik kalau kita mau coba lihat tadi, terutama nanti dari beberapa hasil yang dilakukan apa namanya lembaga-lembaga survei konsultan pemilu ya gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat datanya. Nah, harapannya kalau kita bisa melihat peta ini gitu, sebenarnya kita punya gambaran kira-kira nanti untuk kepentingan partai politik, kaderisasi isu atau program, sebenarnya apa sih yang menjadi pegangan orang untuk memilih partai A, B, C, D, begitu ya gitu. Nah, kalau kita punya tahu, kita mengetahui kira-kira celah atau kira-kira apa namanya, yang menjadi preferensinya, kita nanti bisa mengarahkan. Satu, untuk kepentingan publik, misalnya membangun budaya politik, itu kesadaran politik, gitu ya, pembangunan apa namanya, semacam kesadaran civic, civic education buat publik, begitu. Nah, yang kedua mungkin nanti untuk melihat kira-kira apa yang kurang di dalam sisi partai politik dan itu bisa ditingkatkan sehingga gitu demokrasi kita atau pemilu kita semakin berkualitas, semakin baik gitu sehingga menghasilkan entah itu apa namanya pimpinan atau anggota legislatif gitu ya atau kaderisasi partai yang semakin baik Bung. Jadi menarik untuk kita coba elaborasi lebih lanjut Bung Meli. Ya, sebenarnya kalau urusan kebiasaan atau pilihan orang bertahun-tahun atau puluhan tahun ya, sepertinya di Amerika ya, di Partai Republik, Partai Demokrat juga mengalami yang sama. Tapi ada sekelompok orang yang swing ya, dia berubah ya karena rasionalitas dia di waktu pemilihan. Nah, kita berharap juga di pemilihan di Indonesia ini juga swingnya makin besar, Bung Firdaus. Jadi orang pindah-pindah nih menjadi ukuran bagi kita bahwa tidak selalu orang berada di posisi partai yang sama atau karena secara tradisi keluarganya atau masyarakatnya memilih itu, dia tetap memilih itu ya. Karena kita berharap society atau masyarakat itu dinamis ya, berubah karena pencerahan-pencerahan baru yang ada dalam proses intelektualitas di masyarakat. Dan kita berharap itu makin lama makin maju. Jadi orang memilih secara rasional tentang pilihan dari caleg dan juga partai politik ini, agar apa? Ini memacu kreativitas partai politik dan caleg juga untuk mengajukan ide-ide terbaiknya dalam percaturan di pemilu nantinya, Bung Firdaus. Iya betul. Jadi kalau kita katakan fenomena ini juga berlaku di secara global ya di Amerika konservatif. Ya artinya Partai Republik atau Demokrat gitu ya. Ada yang secara tradisional mereka adalah Demokrat atau tradisional dari dulu nenek moyangnya Republik sehingga ketika Hmm. pemilu juga karena saya memilih partai yang sama dengan bapak atau kakek nenek saya begitu ya begitu. Nah tapi yang menarik adalah gitu ya. Apakah di balik itu juga memang dilatari juga dengan artinya dari ketikatan secara tradisional itu juga dilatar dengan program-program atau tidak. Nah, kita coba refleksikan untuk Indonesia, Bung Meldi ya. Dan Ya, kita lihat mulai dari partai yang terbesar, dari pilihan yang terbesar PDIP misalnya. PDIP itu yang
ya sebagai, kalau kita lihat dari suara yang terbesar hampir 20 lebih lah, nomor 2 Gerindra, kemudian Golkar dan seterusnya. Kita ambil beberapa yang besar ya. Nah PDIP itu kalau dilihat kira-kira kenapa mereka memilih PDIP gitu, yang terbesar itu karena misalnya jawabannya yang artinya 27% ya, 100% gitu ya, itu 28% mengatakan karena mereka sudah terbiasa memilih partai itu begitu, entah dari kalangan apapun segala macam, mereka sudah terbiasa itu gitu. Sama hal juga dengan seperti partai Golkar, hampir setengah dari pemilih Golkar 46% mengatakan kenapa mereka memilih partai Golkar, jawabannya sederhana, ya kami sudah terbiasa memilih Golkar begitu. Jadi 46% mengatakan ya memilih Golkar karena sudah terbiasa begitu ya. Nah begitu juga dengan partai-partai yang baru, misalnya seperti Demokrat gitu ya, hampir 20% lebih mengatakan pemilihnya itu karena mereka sudah terbiasa memilih itu. Nah yang kedua kalau kita lihat Bung Meldi ya, dari pilihan-pilihan untuk terutama partai-partai besar gitu ya, sisanya mereka itu memilih partai karena ketokohan. Jadi tokohnya macam-macam, misalnya contoh misalnya untuk partai Gerindra gitu ya, yang terbesar memilih Gerindra itu karena misalnya 51% itu karena mereka suka dengan Prabowo. Jadi bukan karena programnya, bukan karena calegnya atau segala macam, tapi itu karena Prabowo begitu. Nah, sementara PDIP gitu ya, itu sekitar 20%, 22% itu memilih PDIP bukan karena suka pada Megawati, tapi karena suka pada Jokowi. Jadi kalau kita tanya tadi, kenapa misalnya Guntur menginginkan, kayaknya dengan mungkin salah satu alasannya begitu ya, kan kalau saya lihat ini agak berdekatan gitu ya, antara hasil dari Bung Burhan dengan munculnya tulisan Bung Guntur begitu ya, bahwa Pak Jokowi coba dicalonkan sebagai salah satu pengganti Megawati. Karena kalau kita lihat dari keperpilihannya gitu, itu Jokowi jauh lebih tinggi memberikan dampak signifikan untuk partai PDIP dibandingkan Ibu Megawati sendiri begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih lanjut lagi, misalnya tidak banyak memilih karena program atau kinerja gitu. Itu kalau kita katakan dari 100% pemilih partai itu di bawah 10% rata-rata Bung. Artinya apa? Ya, kita memilih sesuatu karena sudah terbiasa. Kita tidak melihat partai itu karena misalnya program kerjanya tahun ini berbeda atau musim ini berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga kita memilih gitu ya. Atau kalau kita bandingkan partai A dengan partai B gitu ya, dia berbeda. Nah, berbedanya apa gitu. Dan itu menjadi faktor signifikan yang menentukan pilihan-pilihan orang, perubahan suara atau tidak gitu. Kenapa untuk konteks Indonesia penting Bung Meldi? Karena sekali lagi kita belum punya platform mendasar yang menjadi pembeda antara partai A, B, C, D. Beda dengan negara-negara yang sudah mapan gitu ya. Jadi kalau di Eropa atau di Amerika Utara, kenapa orang misalnya secara tradisi memilih Demokrat atau Republik? Karena secara tradisi mereka punya ideologi yang berbeda. Baik dalam kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, politik sosial, dan segala macam. Dan itu menjadi tren. Artinya gini, ketika misalnya terjadi perang dingin semakin kuat, gitu, isu-isu nasional semakin kuat, gitu ya, maka orang kan relatif memilih Republik, gitu. Tapi ketika bicara kebebasan, hak demokrasi, kemudian isu ekonomi, gitu ya, pendidikan dan segala macam, itu menjadi isu penting, gitu ya, maka orang beralih kepada Demokrat. Nah di kita belum seperti itu, Bung Meldi. Jadi kita belum bisa membaca mana angin laut, gitu, mana angin darat. Ketika kita butuhnya misalnya hujan besar, maka akan memilih partai A. Tapi ketika situasi tutupnya berbeda, kita akan memilih partai B. Tidak gitu. Dan ini yang fenomena yang kita katakan sebagai drama pilpres gitu ya. Orang mudah lompat-lompat karena sesuatu yang kita tidak bisa nilai. Nah, pertanyaan untuk kita adalah kira-kira bisa nggak gitu ya? Kita akan mendorong gitu ya, orang tidak hanya menjadi semacam tradisi gitu ya, kemudian memilih karena kedekatan secara kultural atau hal yang lain gitu, tapi juga lebih besar bobot-bobot rasionalnya, bobot-bobot kerjanya, bobot-bobot indikasi kompetensi integritasnya. Dan saya pikir itu yang seharusnya juga kita dorong, kita bangun gitu sehingga ya pilihan-pilihan kita itu semakin bisa dilihat sebagai sesuatu yang lebih rasional, yang lebih bisa terukur Bung Meldi. Kurang lebih begitu. Jadi itu catatan penting kita kalau kita lihat kenapa gitu ya partai politik kita masih berbasis karena keterikatan yang sifatnya lebih irasional dibandingkan rasional Bung Meldi. Ya, sebenarnya kalau kita lihat beberapa negara di Asia, ya India terutama, itu kan terjadi pergantian ya Kongres dalam partai Hindu, itu dia berganti-ganti walaupun sekarang relatif dikuasai Hindu gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat pergantian-pergantian kekuasaan di Thailand misalnya, itu juga terjadi ya, ada yang makanya selalu di ujungnya akan akhirnya diintervensi oleh raja gitu ya. Karena itu dinamika sosial yang terjadi di situ menunjukkan ada di perubahan-perubahan cara berpikir secara sosial. Jadi masyarakat itu tidak statis ya. Dan di Indonesia ini mengalami masyarakatnya statis, Bung Firdaus. Ini yang sedikit bagi kita ya, terutama teman-teman ahli-ahli sosial, kok bisa masyarakat kita cukup statis untuk
urusan kepartaian atau urusan kecalekan ini tidak terjadi turun naiknya sebuah partai atau turun naiknya sebuah ideologi yang lagi in gitu ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Dan ini ya perlu pendewasaan publik agar arah partai atau pemilih partai atau caleg, dia memilih partai atau caleg, itu hal yang paling utama dipakai adalah rasionalitas, Bung Pedar. Artinya pendidikan politik di Indonesia sebenarnya belum cukup banyak naik atau berhasil. Nah, inilah catatan kita hari ini. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat ya, bahwa perkembangan dinamisasi kesadaran politik, kemelekan politik rakyat Indonesia, begitu ya, ya sedikit banyak kita katakan, walaupun agak perlahan begitu pergerakannya, tapi ya saya pikir sudah ada indikasi kita semakin menginginkan sesuatu yang lebih rasional, lebih terukur begitu. Nah, sebagai contoh misalnya, tetapi kalau kita mau coba balikan juga Bu Meldi ya, contoh ketika kemarin sempat ada usul untuk membalikan agar pemilu itu hanya memilih gambar partai saja, gitu ya. Kemudian coba dilakukan jejak pendapat, ternyata lebih dari 70%, hampir semua untuk golongan partai apapun mengatakan bahwa mereka tidak ingin memilih partai, mereka ingin memilih calon, memilih orang, muka orang, begitu. Ya. Jadi kalau tanya, boleh nggak kita memilih partai saja, kemudian kita serahkan kepada partai siapa kira-kira calonnya? Sebagian besar 34 menolak itu, begitu. Artinya apa? Keinginan untuk melihat figur juga semakin menguat, begitu. Dan itu yang menurut saya juga kadang-kadang menjadi terlihat ya, ketika antara figur dari yang ditentukan oleh partai politik bisa jadi berbeda dengan figur yang ditentukan atau keinginan publik terkait tertentu misalnya, baik itu dalam pasangan capres cawapres gitu ya, atau kira-kira figur siapa yang memimpin partai politik, Bung Nedi. Nah, harapan kita kondisi ini semakin tumbuh, semakin kuat gitu, sehingga kita bisa melihat bahwa apa ya, indikator-indikator yang lebih rasional, yang lebih sehat itu yang digunakan dalam menilai baik itu calon-calon pemimpin, calon-calon legislatif, anggota DPR, DPRD atau presiden, wakil presiden, bupati, gubernur gitu ya. Tapi juga nanti untuk melihat kira-kira kedewasaan partai politik gitu. Sehingga partai politik kita semakin baik, semakin mengerucut, tidak lagi begitu banyak terburai begitu ya, terburai di mana-mana gitu ya. Dan itu akan memberikan semacam opsi-opsi yang lebih menyenangkan, lebih sehat untuk publik, Bung Meldi. Ya, terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.